Selamat pagi anak-anak. How are you? I hope you all have in a good condition. Okay, now we are going to learn about the descriptive text. Yes, descriptive text. Here we are going to talk about the tourist source and historical places. Kita akan membahas tentang tempat wisata dan tempat bersejarah. Okay, well, example ya. There are three pictures here. Ada 3 gambar di sini. Do you remember what is this? And are you familiar with this picture? It is a well-known beach in Jakarta. I think you remember this one. Okay, well, about descriptive text, there are 3 kinds of including descriptive text. Di tiap teks itu ada 3 unsur ini. Social function, generic structure, and language feature. Okay, what is the social function of descriptive text? Apa descriptive text itu untuk apa toh ya? To describe a particular person, place, or thing. Untuk apa? Menjelaskan sesuatu atau orang yang tertentu atau tempat tertentu ya, atau benda tertentu sudah tertentu. And then the second one is generic structure, susunan teksnya atau susunan paragrafnya. And the first paragraph is identification, identifikasi. Identifikasi bahas apa itu? The phenomenon to be described, fenomena yang dijelaskan, yang akan dijelaskan di teks itu. Ya, Borobudur, itu kan seperti apa nih Borobudur, kan dicari fenomenanya. And then followed by the second paragraph or the following paragraph about description. Berikutnya deskripsi. Deskripsinya menjelaskan apa? Bisa menjelaskan bagian-bagian dari benda atau tempat tadi, kualitasnya, bisa juga karakteristiknya, bisa juga tambahi bagaimana sampai ke sana, naik apa, berapa jam, bisa seperti itu. Kemudian, the third one is about language feature. Language feature, ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Well, you see, there are 4 kinds. Ada 4 macam ini. The first one is focus on specific participants. Yang dibahas itu benda atau tempat yang sudah tertentu, gitu ya. For example, contohnya di sini, Komodo Island, Parangtritis, gitu ya. And then, use of attributive adjective, menggunakan attributive adjective. Contohnya apa sih? Oh, beautiful island, quiet place, ship transportation, dan lain-lain. Sebetulnya mungkin ini gampang ya, cuma istilah yang depan istilahnya kok agak sulit gitu ya. But I'm sure you understand this one. Saya yakin Anda sudah bisa yang ini ya. And then, frequent use an epithet, sering menggunakan epithet. Apa tuh ini epithet ini? Nickname, julukan, nama terkenalnya. Ya, nama terkenalnya. Contohnya, The Chocolate Town Brazil. Brazil kan terkenal dengan kota coklat kan? Nah, disebut seperti ini. And then the last one is use of simple present tense. Menggunakan simple present tense. Teks deskriptif menggunakan simple present tense. Memakai apa ini? Kata kerja 1 tambah s atau yang tambah es. Ini ada contohnya. And in the following slide, I would like to share the example of text descriptive. Okay, text one is about Komodo Island. Komodo Island, nah ini kan apa namanya spesifik partisipannya. Ini is located between Sumbawa and Flores along western Nusa Tenggara Timur and is popular for the presence of giant monitor lizards known as Komodo dragon. Nanti bisa dilanjutkan dibaca. Ini kan spesifik partisipannya. Yang ini adjektifnya, kata sifatnya. Yang ini atributifnya tadi ya, atributif adjektif. Terus ini ada need tadi apa? Kayak simple present tense. And you can find the translation in the Google terjemahan ya.
The second example, oke, ini contoh yang kedua, Great Pyramid of Giza. Ini spesifik partisipannya. Ini ada deskriptifnya tentang apa? Oh, apa namanya? Size, ukuran. Ada juga apa namanya? Fungsinya. Ini ada. Nah, ini ada belief apa tadi? Kata satu, simple present tense. Tapi semua tergantung bisa mengartikan atau tidak ya. Kalau bisa mengartikan nanti bisa lancar itu ya. Well, next slide is about the simple present tense. Nah, sekarang simple present tense. Apa tuh simple present tense tuh? Rumusnya apa tuh? Kok rumus terus? Ya kan bisa untuk membuat kalimat hanya itu ya. Oke, subject plus verb one atau beban tambah s atau verb one plus es. Jadi bisa milih salah satu tergantung subjeknya. Kalau yang verb one dipakai untuk apa ini? Nah, untuk subjek B, V, I, U atau benda yang jamak-jamak, subjek jamak. Kalau yang verb tambah s atau es, ya, subjek yang he, she, it atau tunggal atau nggak bisa dihitung. Example, nih. Agatha goes to school. Nah, kenapa nih goes? Kok tambah s kenapa? Sebabnya Agatha kan cuma satu. Ini kan satu kan. Nah, ini kan he kan. Tambah s atau es. And then, Almira and Alia cook rice. Ah, kenapa cooknya nggak pakai s? Because the subject kan. Subjeknya Almira sama Alia. Dua orang kan. Jadi apa? They. Itu kan. Oke. The girls play volleyball lah. Play-nya tanpa S. Kenapa tanpa S? The girls-nya banyak. Kok tahu banyak ada S-nya? Jadi tergantung ke sini. Nah, itu. Then, I teach the students. Teach-nya tanpa S. Kenapa tanpa S? Karena I. Ya. Jadi ada di atas itu. And then, Fernando teaches her sister. Ada tambahan ES ya. Kenapa nih Fernando ada tambahan ES-nya? Fernando he kan. Oh. Okay, I would like to share the following slide. Yang lebih rinci lagi, yang ada contohnya ini. Contohnya lebih banyak maksudnya. Simple present tense menyatakan kegiatan yang jadi kebiasaan atau kebenaran yang sudah nggak perlu diuji lagi dia. Gitu. Yang kalimat positif. Negatif, ini tanyanya. Nah ini, Komodo Island is beautiful lah. Kenapa nih is? Komodo Island cuma satu. Nah, kenapa is ini? Karena beautiful kan bukan kata kerja, itu seperti itu. Negatifnya, Komodo Island is not beautiful. Tanyanya, is Komodo Island beautiful? Sorry, ini hurufnya kurang besar ya. Harusnya besar nih ya, salah nggak apa ya. Lanjutkan sendiri. Oke lanjut. Gale sees the lion. Nah, kenapa pakai sees? Kenapa kasih s? Galehnya cuma satu kan? Oke, kalimat negatifnya. Gale doesn't see lion. Nah, ini kan ada doesn't. Kenapa doesn't? Karena positifnya ada s-nya kata kerjanya. Dan kalimat tanyanya, does Gale see the lion? Dan ini, Amira and Alia cries. The same as the first example, kayak contoh yang tadi ya. Nih, kenapa nggak pakai s? Ini ada dua orang di sini. Oh, memakai don't. Jadi kenapa don't? Perhatikan yang tebal-tebal ya. Tebal-tebal, coba perhatikan. Kenapa don't? Karena positifnya tanpa s. Loh, kenapa tanpa s? Karena subjeknya ini dua. Lari akan seperti itu. Dan last example, Klayar and Pantasium are beautiful places. Nah, kenapa ini A? Karena apa? Ini kan subjeknya dua, banyak kan? Klayar sama Pantasium, gitu kan? Tuh. Klayar and Pantasium are not beautiful places. Tuh, tanyanya. Are Klayar and Pantasium beautiful places? Oke, saya kira ini dulu ya.
Besok sambung lagi dengan contoh-contoh bacaan yang lain. And then I think that's all. See you next time. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.